Kakinya masih bengkak banget. Yang lainnya membaik, tapi cuma kakinya aja nih sekarang lagi besar banget. Intens update hari ini diawali dengan kondisi terkini artis seksi Julia Rahmawati atau Jupe. 1 bulan sudah Jupe berada di rumah sakit menjalani pengobatan serta perawatan secara intensif demi terbebas dari penyakit kanker serviks stadium 4-nya. Namun sepertinya penderitaan Jupe itu belum berakhir. Belakangan rasa sakit di kaki kirinya yang diduga akibat peradangan penyakit kankernya telah menjalar ke bagian pangkal pahanya sampai membuat bagian kaki kirinya itu bengkak, bahkan untuk berjalan saja Jupe harus dibantu. Rasa sakit pada kaki yang membuat Jupe tersiksa ini biasanya menyerang pada pukul 2 dini hari. Lalu benarkah jika pembengkakan pada kakinya ini adalah efek dari kemoterapi yang rutin ia jalani? Ataukah saat pengobatan dulu di Singapura? Paling cuma cerita kalau serangan pagi kakinya sakit ya, pagi jam 2. Tapi selebihnya enggak ya. Baru dengar sih terakhir dokter bilang itu karena efek dari radiasi 2 tahun yang lalu waktu dia radiasi di Singapura. Semoga kakinya cepat ada solusinya, itu aja. Makanya kita lagi cari solusi, kan udah sebulan rumah sakit. Gitu kan, ini kan bukan rumah sakit kita. Untuk stadium tertentu atau untuk kasus tertentu itu sudah ada maksimal berapa dosis yang dia akan terima atau maksimal berapa dosis radiasi yang akan dia terima. Nah, memang setelah satu paket pengobatan itu harusnya dievaluasi dulu. Jadi apakah memerlukan paket tambahan atau tidak. Saya sudah hampir sebulan di sini. Nah, itu sementara kan masih kaki ngilu ini belum ada, kaki bengkak ini belum ada obatnya di sini. Dan apalagi saya itu kan di sini kan ada kankernya serviks ya. Jadi nggak bisa disedot kayak orang, mungkin ada beberapa orang mungkin apa nggak disedot aja sih darahnya. Kalau darahnya stuck gitu kan nggak bisa, karena saya ada serviks dan takutnya nanti malah bahaya gitu loh semuanya. Jadi ya sekarang salah satu caranya untuk menunggu saja. Ini kan sebenarnya ini udah kepesan alhamdulillah. Tadinya 2 kali lipat dari ini. Nah, dan ini itu sakit itu gimana ya jelasin ya? Berbagai macam rasa gitu, kayak lintir, itu sakit banget. Aku selama 3 tahun nggak pernah ngerasain sakit. Tapi kan serviks kan, nggak pernah. Cuma kalau pengobatannya aja ya. Kalau itu kan kemo kan lemes. Nah, semenjak kena ini, baru aku tepar. Pembengkakan pada kakinya ini kabarnya membuat kondisi fisiknya tidak stabil. Seperti kemarin, suhu tubuh Jupe sempat mencapai 39 derajat Celcius. Tak hanya itu, Jupe juga harus kembali menjalani transfusi darah karena lagi-lagi kekurangan darah di tubuhnya. Untuk itulah Jupe kembali membutuhkan pendonor yang memiliki golongan darah A+. Tempat turun, 3 hari saya turun, trombosit, leukosit, darah, HB turun semuanya. Tapi alhamdulillah nih kemarin turun, baru kemarin sama hari ini saya lumayan naik kan. Kemungkinan sih dia perlu transfusi darah lagi karena ngedrop lagi kan, karena kakinya bengkak jadinya entah dia sekarang tuh demam tapi
nggak tahu demamnya itu dari mana, apa karena infeksinya itu dari mana, apa dari kakinya atau apanya. Ya kayaknya dia mau transfusi darah lagi nih, tolong kayaknya nih akan dibutuhkan lagi darah-darah. Apa Mbak? A+. Kakinya masih bengkak, tapi kansernya kalau tadi Nia bilang udah mengecil gitu. Jadi yang paling penting Jupe jangan kehilangan semangat spiritnya. Tadi Jupe sempat panas 39, tapi udah mulai turun 37. Sampai makan bagus, masih dipoto-foto buat endorse lagi ya kan. Jadi aku bilang sama Jupe, lu mah luar biasa. Masih udah sakit, udah ibaratnya di tempat tidur, udah di rumah sakit, mukanya masih laku di foto-foto orang megang produk. It's a blessing kan, gak semua orang bisa punya privilege seperti itu gitu. Belum adanya perkembangan atau perubahan yang berarti pada kondisi artis berusia 36 tahun ini, kabarnya membuat Jupe dilanda kebosanan. Pihak keluarga juga kabarnya berencana akan menempuh jalur pengobatan lain. Benarkah jika Jupe akan menempuh pengobatan alternatif selain rencana berobat ke luar negeri? Sedih banget, wah ini depresi dong. Sebulan di kamar nggak ngapa-ngapain. Doain aja, tapi kalau memang harus berobat ke luar negeri pun doakan saja. Sebenarnya sih di sini juga udah cukup bagus ya, gitu apa namanya, ke dokternya juga perawatnya cukup bagus. Cuman kalau memang sampai ke luar negeri itu karena memang misalnya teknologi yang terbaru ini belum sampai di Indonesia atau belum nyampe rumah sakit ini, gitu aja kok. Bukan karena nggak bagus. Sempat alternatif mah ada ya, alternatif mah ada juga kok. Kita nggak menutup. Pernah nyoba juga, cuman ya memang harus dua, alternatif juga, dokter juga, biar kitanya nggak cuma satu, jadi ada kemungkinan lain. Gitu. Intens update yang kedua mengulik alasan Fatima Tania Nadira yang telah menggugat cerai Tommy Kurniawan pada 24 Februari lalu di Pengadilan 3 Raksa Tangerang. Jelang sidang perdana perceraian mereka pada 22 Maret nanti, Tania pun akhirnya muncul. Di tengah konflik rumah tangganya itu, kabar jika Tania telah memiliki teman dekat pria pun merebak. Lalu siapa laki-laki yang selalu mendampingi Tania kini kemana-mana? Benarkah jika Tommy masih berharap bisa rujuk dengan istrinya itu? Ya pokoknya doain aja yang terbaik, masih mediasi kok, kita nggak tahu ntar depan. Mungkin rujuk nggak Mbak? Doain aja yang terbaik. Komunikasi gimana? Baik. Komunikasi baik banget kok sama Tommy, semua baik-baik aja. Iya, Nggak ada orang ketiga, ya Allah. Semuanya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Kita melewati beberapa fase-fase yang mungkin memang harus dilewati. Atau saya mohon doanya yang terbaik dari semua. Setelah cerita tentang rumah tangga Tania dan Tommy Kurniawan yang diambang perceraian ini, lantas bagaimana dengan kabar batalnya pernikahan Didi Mahardika dan Vanessa Angel walau segala persiapan sudah dilakukan? Benarkah ini semua gara-gara Didi naik banding atas sidang perceraiannya dengan Jen Shalimar? Apa kata Jen? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Setelah intens update, berita selanjutnya adalah kabar batalnya pernikahan Didi Mahardika dan Vanessa Angel. Masih tersangkut masalah sidang perceraiannya yang ia ajukan. Benarkah mimpi Didi dan Vanessa untuk segera naik ke pelaminan akhirnya batal karena status Didi masih menjadi suami sah dari Jen Shalimar? Lalu benarkah Jen menduga jika pengajuan banding yang Didi ajukan itu adalah akal-akalan Didi untuk bisa mendekati wanita?